Ada apa dengan ibu? Kenapa seperti itu? Kenapa, Ayah? Dia akan baik-baik saja, sayangku. Silvestre, cepat panggil Dokter Velasco. Baik, Tuan. Cecilia sayangku. Demi Tuhan, jawab aku mohon. Ibu sayang, bangun. Tolong buka matamu. Ibu sayang. Tuan Wei, Nyonya Estefania. Ada apa, Silvestre? Kenapa wajahmu panik begitu? Nyonya Cecilia, dia pingsan. Cecilia? Kenapa ibu belum bangun juga, ya? Jangan takut, sayangku. Dokter Velasco sedang dalam perjalanan ke sini. Apa yang terjadi, Luciano? Cecilia tadi pingsan, dia masih belum sadar. Ibuku akan meninggal, Tante. Tidak akan, sayang. Itu tidak akan terjadi. Kita harus memanggil dokter. Silvestre sudah menelponnya. Untungnya Dokter Velasco tinggal di dekat sini. Cepat, Silvestre, itu pasti dia. Baik. Semuanya akan baik-baik saja. Tenang saja ya, sayang. Tentu saja. Ibumu pasti hanya pusing saja, ya? Silakan masuk, dokter. Selamat malam. Ya. Mohon tunggu di luar saja. Ya, tentu. Kau boleh tinggal, Luciano. Apa yang akan dilakukan pada ibuku? Tenang saja, sayangku. Dokter sedang memeriksanya. Sepertinya kalian butuh kopi yang lezat. Bagaimana? Aku mau melihat ibuku. Tapi dokter tidak boleh diganggu saat dia memeriksa. Kenapa ayahku boleh di sana? Itu mereka. Dokter, ada apa dengan Cecilia? Cantik, coba temani ibumu. Kau mau? Dia membutuhkanmu, sayang. Pergilah dan temani dia. Si Pirili. Langsung saja pada intinya. Sayangnya, ramalanku menjadi kenyataan. Apa itu artinya? Bagaimana dengan bayiku? Sayang, apa yang terjadi? Ibu jatuh ke lantai dan aku memanggil ayah. Lalu Paman Silvestre memanggil dokter. Di mana ayahmu? Ada di ruang tamu. Dokter Velasco memintaku untuk menemani ibu. Perutku sakit sekali. Apa bayinya menyakiti ibu? Ya Tuhan, aku ingin tahu ada apa. Tolong panggilkan ayahmu. Ibu ingin tahu apa yang terjadi. Aku rasa ibu pingsan seperti anak bebek itu. Tapi sekarang anak bebek itu sehat lagi. Ibu juga akan baik-baik saja. Ya Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan anakku. Tidak lama lagi dia akan lahir ke dunia. Jangan biarkan aku kehilangan dia. Betapapun mengerikannya situasi ini, aku hanya ingin tahu. Ayo, bicaralah. Jangan membuat kami ketakutan. Hanya keajaiban yang bisa membuat bayinya selamat. Tapi dia tidak boleh tahu karena... Tapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Rasanya itu tidak mungkin. Kalau sampai dia tahu, itu akan menjadi sangat buruk. Ya Tuhan, Cecilia akan kehilangan bayi kami. Dia sama sekali tidak akan bisa mempertahankannya. Aku memberinya obat penenang dan suntikan untuk mengendalikan kontraksi.
Kuharap organ tubuhnya akan bereaksi dengan baik sampai masa kritisnya berakhir. Apa ibu tidak akan melahirkan bayi lagi? Jangan menangis sayangku. Kau akan lihat ibumu akan baik-baik saja kalau dia minum obatnya. Ada apa denganku, Luciano? Kau tahu benar apa yang terjadi padamu. Menurut dokter kau hanya agak lemah. Tapi jangan khawatir karena itu tidak terlalu penting. Kau harus banyak istirahat selama beberapa minggu terakhir kehamilanmu, sayang. Tapi aku pingsan, Luciano, dan itu tidak normal. Wanita hamil biasanya pingsan saat dia mengetahui bahwa sang suami sangat mencintainya. Aku rasa mereka melakukannya hanya untuk menggoda. Luciano, aku bisa menanggung apapun yang terjadi padaku. Tapi jika sesuatu yang buruk terjadi pada bayiku, aku tidak akan sanggup. Ayolah sayang, kau akan baik-baik saja. Cecilia, wajahmu sudah kembali normal. Mari kita periksa denyut nadinya. Denyut nadimu normal. Sekarang kau harus istirahat. Hubungi aku kalau terjadi sesuatu, oke? Aku akan di sini merawat ibuku, dokter. Bagus sekali itu. Aku yakin kau akan menjadi perawat yang hebat. Aku akan mengantarmu, Jose. Ya, oke. Tolong jaga ibumu ya. Aku perawat ibu dan ibu harus patuh kepadaku. Dia harus minum obat tepat waktu. Tolong segera hubungi aku kalau terjadi sesuatu ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aku akan mengantarmu, dokter. Terima kasih. Kenapa ya Tuhan? Kenapa? Ya Tuhan, Engkau lebih tahu daripada dokter. Aku tidak tahu bagaimana bisa bayi tidak lahir, tapi mereka mengatakannya. Aku mohon padamu Tuhan, Tuhan yang aku cintai. Biarkanlah adikku lahir. Dulce Maria, Ibu sudah bangun? kau berdoa untuk adik bayimu? Iya, aku hanya ingin ibu melahirkan bayinya. Dan kalau bayinya tidak lahir, kami akan sangat sedih, Ibu. Ceritakan apa yang kau tahu, apa yang kau dengar. Aku akan hidup tanpa adikku. Dan ibu tidak bisa melakukan itu padaku. Ibu janji akan memberiku adik laki-laki. Tidak, jangan anakku, jangan anakku, jangan anakku. Jangan Cecilia, anakku. kenapa kau bangun? Kenapa kau berbohong? Kenapa kau berbohong padaku? Apa maksudmu aku bohong? Bayiku tidak akan selamat. Bayiku tidak akan lahir. Aku tidak akan punya bayi. Tidak, Cecilia. Dari mana kau dapat pikiran itu? Semuanya akan baik-baik saja. Kenapa kau berpikir begitu? Jangan menipuku lagi. Aku akan kehilangan anakku. Aku akan kehilangan bayiku. Tidak, sayang, tidak. Aku akan kehilangan bayiku. Bayiku tidak akan selamat. Tidak akan. Cecilia. Cecilia. Cecilia, Cecilia. Cecilia. Kita harus membawanya ke klinik sekarang juga demi nyawanya dan demi bayinya. Jadi ayo Aku akan cepatlah. ikut denganmu. Kami akan menyusul setelah kami berganti pakaian. Lewat sini. Ayah, aku ingin ikut dengan kalian. Ini bukan waktu yang tepat untuk anak kecil keluar. Kau akan bertemu dengan ibumu besok. Ayah, bawa aku mau ikut. Ayah mohon Dulce Maria. Kau harus patuh pada ayah, terutama hari ini. Silvestre, jaga gadis kecilku. Baiklah.
Ini semua salahku. Sayang, gadis sepertimu mana mungkin bersalah. Ibu sama sekali tidak tahu bayinya akan pergi ke surga. Aku memberitahunya dan sekarang ibu sakit dan mereka membawanya pergi. Itu karena kesalahanku. Tekanan darah pasien sangat rendah, dokter. Kita harus stabilkan kondisinya. Jika tidak, kita harus mengoperasinya agar pendarahannya berhenti. Aku khawatir Cecilia tidak akan mampu mempertahankannya. Luciano, Silvestre menelponku dan memberitahu. Bagaimana keadaan Cecilia? Dia sangat lemah. Lalu bayinya? Nyawanya dalam bahaya. Ya Tuhan. Sekarang aku ingat sesuatu. Kau ingat apa, Luciano? 7 tahun lalu, saat Angelica mengandung Dulce Maria, dia sama khawatirnya seperti Cecilia sekarang. Jadi maksudmu Angelica juga hampir kehilangan, begitu? Tahun-tahun sudah berlalu, dan aku masih sangat ingat kejadian malam itu. Aku memberinya medali kecil, perawan cahaya saat kami masih berpacaran. Angelica meminta Bunda Maria menjaganya. Dia berjanji bahwa jika bayi kami diselamatkan, dia akan ke kapel untuk membawakan Bunda Maria sebuah medali kecil, bersama dengan Dulce Maria kecil kami dalam pelukannya. Sebuah keajaiban menyelamatkan bayi kecilku yang baru lahir, Dulce Maria. Tapi kalau itu terjadi sekarang dan anakku meninggal, seluruh duniaku akan runtuh. Itu tidak akan terjadi, Luciano. Kami semua sangat gembira karena kedatangan bayi baru. Dan Dulce Maria bermimpi punya adik laki-laki untuk teman bermainnya. Ini kesalahanku, Ibu. Ibu Sesi masuk rumah sakit karena kesalahanku, karena aku bercerita. Malaikat kecilku, kau tidak akan menyangka betapa pentingnya tindakanmu itu. Aku ingin adik bayiku diselamatkan, dan aku ingin Ibu Sesi cepat sembuh. Apa yang harus kulakukan? Yang kau butuhkan adalah mukjizat. Dan mata Tuhan bersinar dengan kebahagiaan setiap kali dia melakukan mukjizat untuk seorang anak. Bagaimana Tuhan melakukan mukjizat itu? Ada gambar Bunda Maria di kapel perawan cahaya. Di gambar itu ada medali kecil yang diberikan oleh ayahmu kepadaku. Dan gambar itu dan iman ayahmu serta imanku sendiri yang sudah menyelamatkanmu. Ambil medali kecil itu dan bawa kepada ayahmu. Tapi Ibu, bagaimana caranya sampai ke kapel perawan cahaya itu? Bicaralah pada suster kepala. Dia tidak akan menolak melakukan kebaikan itu untukmu. Bagaimana keadaan Cecilia dan bayiku? Bicaralah terus terang kepada kami. Cecilia sangat lemah. Dia kehilangan banyak darah. Tekanan darahnya masih sangat tidak stabil. Bisakah dia dioperasi, dokter? Iya, operasi dia. Selamatkan dia dan bayinya. Karena kondisinya saat ini, Cecilia tidak akan kuat dioperasi. Apa itu artinya? Aku akan kehilangan istri dan bayiku sekaligus. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Tapi untuk sementara ini, kita masih harus menunggu. Gadis kecil itu sudah berangkat sekolah, Tuan. Kasihan, wajahnya sangat sedih, Tuan. Aku bisa membayangkannya, Silvestre. Mungkin teman-teman sekelasnya dan para suster bisa sedikit menghiburnya. Tuan, putri kecilmu merasa sangat bersalah karena Nyonya Cecilia sakit parah. Apa kabar Tuan Pascualato? Lihat, suster, lihat. Altar untuk arwah orang yang meninggal segera siap.
Anak kelas 1 pasti sangat senang. Iya, tapi di antara kita, Suster Fortunata yang paling gembira. Lihatlah panci-panci besar berisi makanan yang akan kita letakkan di sana. Suster Kepala, aku bisa menemaninya pergi ke kapel perawan cahaya. Tapi akan ada sedikit kendala. Medali kecil itu adalah milik kapel dan kau tidak bisa mengambilnya. Seolah-olah itu adalah milikmu sendiri. Mungkin kita bisa bicara dengan pastor yang bertanggung jawab atas gereja dan menjelaskan padanya. Baiklah, baiklah. Kau bisa pergi bersama gadis itu. Jadi suster kepala mengizinkanku. Ya, Dulce Maria. Suster kepala adalah biarawati berwajah tembem. Kenapa berwajah tembem? Iya, suster kepala sangat cantik dan tembem. Pastor Cosme, masuklah karena coklatnya sudah dingin. Aku datang! Aku datang! Selalu sama, aku datang. Tapi coklat yang dia minum tetap saja sudah dingin. Selamat pagi. Selamat pagi, Nyonya. Tempat yang sangat indah. Semuanya terlihat tua. Ada yang bisa aku bantu? Gadis ini ingin bicara dengan pastor paroki yang bertanggung jawab atas kapel ini. Pastor Cosme, mereka mencarimu. Saat sarapan, tidak bisakah kita makan roti dan coklat dengan tenang? Siapa yang mencariku? Seorang gadis kecil bersama seorang biarawati. Tapi gadis kecil ini yang ingin bicara denganmu. Baiklah, bagus. Kalau begitu suruh dia masuk. Baik, Pastor. Ayo masuk. Silakan masuk, gadis kecil. Psst, psst. Tuan paroki. Psst, psst. Jadi kaulah yang datang menggangguku saat aku sedang sarapan? Tuan paroki, aku ingin tahu apa di antara kita bisa melakukan mukjizat. Sangat penting bagi kita untuk bicara, Tuan paroki. Tunggu dulu, nak. Dengar, biar aku perjelas 2 kali. Pertama-tama, jangan panggil aku Tuan Paroki. Itu tidak sopan. Aku Bapak Cosme. Dan aku Dulce Maria Larios. Teman-temanku memanggilku Dulce Maria. Senang bertemu denganmu. Bagus, sekarang aku ingin menjelaskan kepadamu bahwa mukjizat tidak dilakukan oleh seorang gadis dan seorang pastor tua sepertiku, tetapi oleh para santo atau perawan Maria, atau karena kehendak Tuhan. Aku tahu bahwa Bapak sudah tua. Kalau aku memberitahu, apa Bapak akan marah? Tentu saja aku tidak marah. Jika ada yang tersinggung karena bicara usia, maka itu adalah kesombongan. Apa itu dilarang oleh hukum? Dulce Maria, itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Itu hanya masalah akal sehat saja dan ketabahan Kristiani. Oh, karena tahun-tahun berlalu satu demi satu dan membawa kita sangat perlahan menuju penghakiman yang terakhir tentunya. Mereka mengajariku itu di sekolah. Penghakiman terakhir adalah saat mereka memainkan trompet. Tapi mereka juga bisa memainkan trompet di band sirkus, di orkestra. Pet, 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 pet. Nah, lihatlah, penghakiman terakhir itu lebih dari sekedar alat musik saja. Ini sebenarnya penghakiman terakhir adalah baiklah, sebaiknya kita lupakan saja. Mari kita bicara tentang mukjizat tadi. Apa yang kau inginkan? Bapak yang terkasih, kalung dengan medali Bunda Maria kecil itu sangatlah indah. Oh ya, tentu saja. Itu sudah ada sejak sekitar 6 tahun yang lalu.
Baiklah, kenapa? Aku datang agar Bapak berbaik hati memberikan medali kecil itu. Apa? Kenapa aku harus memberikan medali kecil Bunda Maria itu kepadamu, nak? Tidak, itu tidak mungkin. Masalahnya ibu dan adik bayiku mungkin akan pergi ke surga. Aku tidak ingin mereka pergi. Tahun lalu saat aku masih bayi 1 bulan, ayah dan ibuku datang ke kapel ini bersamaku dan mereka meletakkan medali kecil di gambar perawan cahaya. Tapi ibuku meninggal saat aku masih sangat kecil. Anakku malang, semoga Tuhan menerima dalam pangkuannya. Belum lama ini ayahku menikah lagi dengan ibu Cecilia. Sekarang menjadi ibuku, kami saling menyayangi, Tuan Paroki. Astaga, aku salah panggil lagi. Sudah, lupakan saja, lanjutkan. Ibuku Sesi sedang hamil dan dia ada di rumah sakit. Mereka mungkin meninggal, Bapak. Oh Tuhanku. Ada yang mengatakan bahwa medali kecil itu sangat ajaib. Karena itulah aku harus membawanya pada ayahku agar ibuku dan adikku diselamatkan. Berikan padaku, Bapak. Nanti akan ku kembalikan lagi. Dulce Maria, jika semua orang di dunia memiliki jiwa sepertimu ini, dunia tidak akan seperti sekarang ini. Karena ini adalah medan perang di mana semua orang saling membenci. Ya, kupikir medali itu akan bersama perawan cahaya sampai akhir zaman nantinya. Sampai sangkakala berbunyi, kan? Tapi imanmu layak mendapatkan imanku sebagai balasannya. Bapak, aku tidak ingin mengambil medali ini. Tentu saja tidak, Dulce Maria. Aku dapat melihat kebenaran di matamu. Kebenaran terlihat di mata semua anak-anak. Semoga Tuhan memberkatimu. Aku memaksanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan khawatir soal itu. Jika situasi semakin rumit, aku ingin dokter berjuang untuk menyelamatkan anak kita. Tolong, jangan bicara seperti itu. Kau seharusnya tidak memikirkanku. Tapi Dulce Maria harus punya adik. Berjanjilah padaku. Jika kau harus memilih antara bayi kita dan aku, berjanjilah kau akan memilih untuk menyelamatkan bayi kita. Luciano, aku sudah cukup menderita. Anak kita berhak untuk hidup. Aku mencintaimu dengan segenap jiwaku. Aku tidak perlu memilih, karena aku memiliki keyakinan dan aku tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita harus kuat dan berjuang bersama. Aku sudah tidak kuat lagi, Luciano. Tapi aku ingin kau tahu aku mencintaimu. Aku ingin berterima kasih atas semua kebahagiaan yang kau berikan. Aku mohon, jangan bicara seperti itu. Kau tidak akan meninggal. Kau tidak bisa pergi seperti Angelica. Dulce Maria dan aku sangat membutuhkanmu. Kau harus berjuang, Cecilia. Pikirkan tentang bayi kita. Bayi yang akan mengisi hidup kita dengan kebahagiaan.